Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan, dan tinggal satu hari lagi kita akan memasuki momen yang sangat luar biasa bagi kita, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus pada hari esok ya Bapak Ibu, tanggal 25 ya. Dan pada hari Minggu ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita belajar firman Tuhan yang tidak asing untuk Bapak Ibu sekalian yang saya pilih dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38 ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita pelajari tentang kehidupan rohani seorang Maria, perempuan yang dikatakan perawan yang ditetapkan oleh Allah menjadi ibu yang mengandung Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Yang laki-laki atau bapak-bapak bersama-sama dengan saya bacakan ayat yang genap. Kemudian kaum perempuan atau ibu-ibu bacakan ayat yang ganjil. Ya, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Kalau jemaat Tuhan sedang menemukannya, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya. Bapak-bapak atau kaum laki bacakan dengan saya ayat yang genap 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, puji Tuhan, dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan ibadah ini saya ingin mengajak jemaat sekalian kita belajar firman Tuhan dengan tema meneladani kehidupan Maria yang taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang memberitahukan tentang tokoh Alkitab, seorang perempuan yang dikaruniai atau ditetapkan oleh Allah menjadi ibu yang mengandung Juru Selamat, yang mengandung Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan Maria. Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama melihat bahwa status Maria pada saat itu dia adalah tunangannya Yusuf. Artinya bahwa mereka belum menikah. Maria belum sah menjadi istri Yusuf. Yusuf belum sah menjadi suami Maria. Dan kita melihat bagaimana kehendak Tuhan yang mulia, rencana Tuhan yang mulia menetapkan perempuan
si perawan itu yang bernama Maria untuk diperkenankan menjadi perempuan yang mengandung juru selamat. Ketika Gabriel yang adalah malaikat Tuhan diutus untuk menyampaikan pesan itu kepada Maria, Maria sangat terkejut, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara aku belum bersuami? Kata Maria, itu logika. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau memang itu adalah kehendak Tuhan yang menjadi ketetapan Tuhan, manusia tidak dapat membatalkannya, manusia tidak dapat menggagalkannya. Maria juga menyadari bahwa dia manusia biasa, dia bukan manusia yang sempurna. Ya. Dia mengakui dia manusia yang lemah dan manusia yang terbatas. Tetapi oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena karunia Tuhan, Tuhan mau memilih Maria untuk menjadi ibu yang akan mengandung juru selamat. Dan ketika dia mengandung juru selamat itu tidak diakibatkan oleh hubungan seks yang pada umumnya antara laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah. Tetapi Maria mengandung Yesus, mengandung pribadi juru selamat kita itu oleh karena kuasa Roh Kudus, bukan berasal dari hubungan seks. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama melihat keteladanan kehidupan Maria yang mau taat kepada rencana Tuhan atas hidupnya. Ini akan menjadi pelajaran bagi kita, yang perlu menjadi motivasi bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita teladani dari Maria yang mau taat kepada Tuhan, yang tidak membantah ketetapan Tuhan, yang tidak mengeluh atas rencana Tuhan atas hidupnya. Ada 2 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita semua. Silakan Marta. Poin yang pertama, bersedia menerima kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Itu saya simpulkan dari ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu Saudara, kita perlu untuk bersedia dengan kerelaan hati kita, dengan segenap hati kita untuk menerima kehendak Tuhan yang Tuhan tetapkan agar terjadi atas hidup kita. Kita tidak boleh lagi tawar-menawar dengan kehendak Tuhan. Maria dia taat, dia siap menerima kehendak Tuhan untuk mengandung bayi juru selamat. Kalau bagi kita, kehendak Tuhan bukan menyuruh kita untuk mengandung Yesus. Ya. Karena Yesus sudah lahir dan dia sudah menjadi raja di atas segala raja, dia sudah bertahta di surga. Yang perlu kita pahami sebagai murid Yesus adalah kita perlu menerima seluruh kehendak Yesus yang menjadi perintahnya untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan itu sangat lengkap dan sangat sempurna, yang tidak bisa diganggu-gugat dalam hidup kita. Kita bisa temukan itu ketika kita mau tekun membaca firman Tuhan, ketika kita mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Disitulah kita dapat menemukan kehendak Tuhan, dan kita perlu bersedia menerima kehendak Tuhan itu. Bersedia menerima kehendak Tuhan sama artinya kita mau untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Orang yang menerima kehendak Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan itu, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan dan hidupnya pasti mengalami penggenapan janji Tuhan yang terbaik bagi hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersedia menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Silakan Marta poin yang kedua. Bersedia menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Saya simpulkan itu dari ayat yang ke-38. Maria berkata seperti ini dalam ayat yang ke-38, dengan iman
beriman yang taat kepada Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, standar untuk menjadi hamba Tuhan bukanlah ketika seseorang itu menjadi pendeta, atau sekolah Alkitab, atau jadi evangelis, atau jadi vikaris, atau jadi guru pendidikan agama Kristen, atau jadi guru Injil. Bukan itu standar untuk menjadi hamba Tuhan. Standar menjadi hamba Tuhan itu kita bisa ketahui berdasarkan nilai kerohaniannya Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Arti kata hamba Tuhan yang diucapkan Maria adalah dia mau sepenuhnya menerima kehendak Tuhan dalam hidupnya dan bersedia menggenapi kehendak Tuhan itu dalam kehidupannya. Inilah yang Tuhan mau dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mau memilih taat melakukan kehendak Tuhan, itu sama artinya Bapak Ibu Saudara siap menjadi hamba Tuhan. Arti sederhana tentang hamba Tuhan itu saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah mau dengan kerelaan hati melayani Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah arti hamba Tuhan yang sesungguhnya. Bukan hamba Tuhan itu bukanlah simbol untuk pendeta. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bukan itu. Tetapi hamba Tuhan itu adalah identitas yang berlaku bagi semua orang Kristen yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Itu arti hamba Tuhan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dapat Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan lewat kebenaran firman Tuhan ini? Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati menjadi hamba Tuhan yang siap sedia melayani Tuhan, yang siap sedia mau taat melakukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu saya katakan sekali lagi sempurna, lengkap, semuanya ada dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak mengatur kita seperti robot yang dikendalikan sesuka hati, tapi Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Apakah kita mau taat melakukan kehendak Tuhan, atau kita hanya mau memilih untuk melakukan apa yang sesuka hati kita? Tuhan memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memilih untuk taat melakukan kehendak Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara mau seperti Maria menjadi hamba Tuhan yang sesuai dengan perkataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mau meneladani kehidupan Maria yang taat kepada Tuhan? 2 poin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa meneladani kehidupan Maria yang taat kepada firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh sama-sama belajar dari kehidupan rohani Maria yang mau taat kepada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami juga bisa meneladani kehidupan Maria yang demikian. Maria mau menjadi hamba Tuhan, dia mau melayani Tuhan, dia mau menuruti kehendak Tuhan atas hidupnya. Kami juga mohon Tuhan, Engkau jadikan kami Maria yang demikian di zaman sekarang ini, yang mau taat menjadi hamba-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami mampu menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena dengan demikianlah kami pasti dapat memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan doa kami, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin.